Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah kaum muslimin dan muslimat arsyadin wa iyyakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah. Bahkan kita bisa ikut salat berjamaah, karena bisa saja orang berangkat ke masjid tapi dengan niat yang lain. Apalagi dulu waktu masih kecil, saya ingat sekali kalau ada pengajian itu niatnya adalah makan bubur kacang hijau. Tapi itu dulu masih kecil. Nah, sekarang kita semua sudah dewasa, kita sudah tahu bahwa niat ini adalah bagian dari yang paling utama dalam beramal. Apa syarat diterimanya amal ibadah kita? Enggak banyak, cuman dua saja: al-ikhlas was-shawab. Benar cara ibadah kita, as-shawab, ikhlas, keikhlasan, harus ikhlas dalam hati kita, niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan was-shawab, benar. Benar caranya ini adalah ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal kita ini akan menjadi bekal. Nah, disitulah tadi ayat 18 surah Al-Hasyr yang dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Jadi amal-amal kita ini buat hari esok.
Kapan itu? Ya hari kematian kita. Hari kiamat yang pasti kita akan sampai di sana. Nggak ada yang kita bawa kecuali amalan. Ada dua macam amalnya. Amal soleh dan amal salah. Ya kan? Amal soleh atau amal salah. Ya sama-sama S itu. Kalau nggak soleh ya salah. Tapi Allah ini baik sekali buat kita semua, buat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita semua, walaupun dosa kita itu sangat banyak sekali. Innaka ma da'awtani ya bana Adam, wahai anak Adam. Ini hadis kursi. Allah panggil kita semuanya. Kita ini panggilannya diantaranya adalah wahai anak Adam. Jadi semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti keturunan Nabi semua ya. Ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau innaka ma da'awtani wa rajawtani. Ma da'awtani, selama engkau memintanya, berdoanya kepada aku, kata Allah. Itu syarat. Selama enggak minta-minta kepada selain Allah, tidak berbuat syirik. Selama minta terus sama Allah, Allah tuh senang kalau kita minta terus. Kalau manusia ini enggak. Kalau ada yang minta terus marah kita. Ini minta terus gitu. Emang gak ada orang lain lagi minta sama yang lain aja. Itu manusia. Karena manusia ini miskin. Nggak punya apa-apa, cuma dititipin sedikit dari harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita juga. Bukan punya kita, cuma dititip tapi merasa memiliki. Nah, inilah manusia sifatnya. Allah kalau kita minta terus, minta lagi makin senang. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, saking senangnya Allah, orang-orang yang meminta itu walaupun kata Rasulullah hanya urusan sesendok garam, minta sama Allah, Allah senang. Jadi penting banget kita dikit-dikit Allah gitu ya. Nih bapak-bapak malam-malam misalnya pengen makan pecel lele, ingat Allah dulu, jangan pecel lelenya. Di mana ya pecel lelenya? Ntar dulu. Ya Allah, pengen makan pecel lele ya Allah. Kasih petunjuk ya Allah yang enak pecel lelenya itu. Kalau bisa habis makan udah dibayarin ya Allah. Boleh nggak berdoa begitu? Boleh. Itu bukan pengalaman saja tapi pengamalan saya. Saya kadang-kadang pengen makan pecel lele, saya ngomong dulu, ya Allah saya pengen makan pecel lele. Kasih petunjuk pecel lele yang enak. Kalau bisa, udah makan nanti, udah ada yang bayarin. Demi Allah Bapak Ibu. Itu terjadi, gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau nggak berdoa. Belum tentu itu terjadi, kan begitu. Mampir saya, wah kayak di sini enak nih. Kadang-kadang ciri-cirinya itu rame. Kalau rame itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan baru buka. Banyak orang baru nyoba. Tapi kemungkinan yang kedua adalah enak. Karena enak makanya orang dari tempat yang jauh pun akan datang. Saya mampir, saya makan, wah sambalnya enak. Masya Allah. Setelah selesai makan, apa yang terjadi? Beneran Bapak Ibu. Sudah dibayarin. Nah, siapa yang bayarin? Yang tadi Pak, yang makan di sini. La ilaha illallah, Masya Allah. Saya bilang, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah aja lah, gak usah nolak. Saya garam nih. Kita di dapur ibu-ibu. Garam habis. Yang dipanggil dulu siapa?
Jangan anak. Nah, tolong beli garam. Allah dulu. Ya Allah. Garam habis ya Allah. Jadi dikit-dikit segala-galanya melapor ke Allah. Nah, ini yang menyebabkan doa kita cepat diijabah. Tapi ingat, tidak seluruh doa kita itu semuanya cepat diijabah. Karena ada doa yang kalau cepat diijabah mungkin kurang bagus, kurang baik buat kita. Jadi Allah itu kadang-kadang mengijabah doa bukan cepat-cepatnya yang penting, tapi di waktu yang tepat. Jadi tidak harus cepat, tapi Allah akan mengijabah kalau Allah sayang kepada hambanya, doa tersebut diijabah di waktu yang tepat, tidak harus cepat. Allah bagi tahu. Makanya ini bekal kita. Doalah sama Allah. Innaka ma da'autani. Selama mintanya sama Allah terus. Nah, ini syarat nih. Kalau mau dapat ampunan Allah. Wa rajautani. Selama engkau berharapnya kepada Allah. Nih, maksudnya apa? Jangan berharap ke manusia. Pasti kecewa. Berharap ke manusia itu dikit aja. Boleh, tapi dikit aja. Sekedarnya saja. Berharap kalau dia nanti begini-begini ya boleh, dikit aja, sekedarnya. Tapi jangan terlalu berharap dan jangan sampai berharapnya itu membuat kita ketergantungan atau menggantungkan diri kita, nasib kita kepada manusia. Jangan. Termasuk kepada perusahaan. Buat yang kerja. Jangan bilang kalau saya nggak kerja di perusahaan ini mati keluarga saya. Pak, mau kerja nggak kerja mati Pak. Sama aja, iya kan? Dia nggak dapat uang, dari mana katanya? Dari mana bisa begitu? Enggak, uang mah banyak, harta mah banyak, rezeki mah banyak datangnya sumbernya. Bukan cuma dari satu perusahaan. Maka jangan khawatir, jangan takut. Seandainya ada yang bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, di tempat pekerjaan itu dipersulit untuk ibadah, tinggalkan. Banyak pekerjaan lain yang kita bebas beramal soleh, beribadah kepada Allah, leluasa kita mendekatkan diri kepadanya, tapi rezeki kita juga lebih luas, bahkan lebih barokah. Banyak. Jadi jangan ketergantungan, jangan. Kalau nggak di sini di mana lagi? Jangan begitu. Kok kayaknya rezeki Allah itu sempit banget. Nah, yang bikin sempit itu kita sendiri. Karena merasa sempit. Padahal enggak. Rezeki Allah itu luas sekali. Ada aja pintunya. Bahkan Allah berjanji kalau bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya solusi, jalan keluar dari permasalahannya, lalu akan Allah berikan ia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tak terduga. Apa contohnya? Contohnya air minum yang ada di depan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Apakah bapak ibu sudah menduga bakal dapat air minum? Bisa jadi nggak ingat, nggak kepikiran. Tahu-taunya sudah ada yang menyiapkan. Karena bisa saja Allah jadikan nggak ada air ini, gitu kan? Bisa saja. Nah, itu adalah rezeki yang tak terduga. Nanti kadang-kadang dapat lagi tuh, ada lagi yang ngajak makan. Ada yang neraktir, itu rezeki yang tak terduga namanya. Dan banyak rezeki yang tak terduga yang kita sendiri mungkin tidak menyadari. Padahal itu adalah rezeki yang tak terduga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takwa dikit aja dapat rezeki yang tak terduga. Gimana kalau benar-benar bertakwa? Masya Allah. Dahsyat sekali. Makanya jin, setan, iblis ini nggak ridho, nggak rela dia kalau kita jadi orang bertakwa, itu nggak rela. Nah, itulah bisikan jin, setan, iblis inilah yang berusaha melemahkan iman kita. Apa lawannya?
Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini adalah ucapan dan kalimat yang mana bisa melemahkan kekuatan iblis. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, maka dijamin kata Rasulullah pasti masuk surga. Masya Allah. Orang kalau sakaratul maut, tolong jangan ada suara musik. Suara musik adalah termasuk bagian dari cara mengundang jin, setan atau iblis. Makanya kalau orang yang mau wafat atau meninggal dunia, sakaratul maut itu dikelilingi orang-orang beriman, talqinkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, talqinkan, dikte, talqin dikte, diktekan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Pelan-pelan, bahkan dianjurkan mengelus dada orang yang sedang sakarat itu, karena dia sedang kesakitan dan kesulitan. Sekalipun dia ulama, tetap aja sakit, tetap aja kesulitan, karena memang kondisinya. Apakah boleh diganti dengan Allah? Allah aja, Allah aja. Kalimat Allah bagus, nama Allah, tetap namanya menyebut nama Allah. Tapi jaminan dalam hadis ini adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan lagi buat tafsiran sendiri. Gimana Pak kalau dia mati pas mengucapin la ilaha, mati? Arti la ilaha kan tidak ada Tuhan. Nggak usah begitu. Allah tuh tahu yang beriman, yang bakal masuk surga siapa, Allah sudah tahu. Udah, tugas kita mau sami'na wa ata'na. Kita sudah mendengar dari perintah Rasulullah SAW. Wa ata'na, tinggal kita taati saja. Perintahnya Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Perintahnya. Ya udah, talqinkan aja tugas kita. Urusan masuk surga bukan urusan kita. Tugas kita itu bukan mengklaim nih ahli surga. Enggak, bukan begitu. Kita yang memvonis dia ahli neraka. Enggak. Bukan tugas kita. Tugas kita cuma melaksanakan aja apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dari kita. Nah, lanjut lagi hadis tadi. Apa kata Allah? Kata Allah, ini hadis kursi, Allah yang bilang, innaka ma da'awtani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau sesungguhnya jika terus-menerus atau senantiasa engkau benar-benar telah berdoanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa betapa luasnya maghfirah Allah, ampunan Allah. Jadi jangan sampai kita putus asa. Kayaknya Allah nggak bakal ngampunin saya. Nggak ada ceritanya itu. Kalau orang nggak bakal maafin, oke, bisa jadi itulah manusia. Tapi Allah nggak ada ceritanya. Allah pasti akan mengampuni siapa yang meminta ampun kepada Allah. Jadi orang yang selalu berdoa, innaka ma da'awtani, yang selalu berdoa minta terus sama Allah, wa rajautani, berharap hatinya terus yang malah berharap kepada Allah, jangan khawatir, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka. Aku ampuni dosa-dosamu apapun yang kau lakukan, wala ubali. Wah, hebatnya lagi apa? Aku nggak peduli lagi. Jadi di akhirat nanti nggak akan diungkit lagi sama Allah, dihapus, hilang. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 70 mulainya. A'udzu minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu
Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Ayat 70 surah Al-Furqan. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah walaupun dosa sebelumnya banyak sekali. Nah, hadis selanjutnya apa? Hadis selanjutnya kata Allah dalam hadis tersebut, ya bana Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu itu membumbung tinggi sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu lak, dan aku pasti mengampuni untukmu. Ya Allah, maha luasnya ampunan Allah ya. Lau balaghat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, semastaghfartani, lalu engkau memohon ampunan kepada aku, kata Allah, ghafartu laka, aku pasti ampuni buat kalian. Siapa sih di antara kita yang enggak pernah bermaksiat? Siapa sih di antara kita yang enggak pernah berbuat dosa? Siapa matanya yang enggak pernah melihat apa yang Allah haramkan? Mungkin nggak ada. Semua kita bermaksiat, berbuat dosa. Tapi Allah maha luas ampunannya. Jadi jangan putus asa. Kemudian ayat tadi surah Al-Furqan ayat 70, Allah sebutkan kalau bertaubat kepada Allah, di situ ada syarat. Kalau bertaubat kepada Allah, lanjutannya apa? Illa man taba wa amana. Tunjukkan kita ini beriman kepada Allah. Apa definisi iman? Al-i'tiqadu fil qalb, benar-benar ada keyakinan dari hati kita, yakin terhadap dua kalimat syahadat wal iqrar bil lisan yang diucapkan oleh lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, dua kalimat syahadat, kita bersaksi bahwa nggak ada yang dituhankan, nggak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang boleh dituhankan, boleh didahulukan, mendahului Allah, nggak ada. Allah yang paling utama. Makanya tadi dikit-dikit Allah, apa-apa Allah, Allah dulu. Sakit gigi yang dicari, yang diingat Allah dulu, bukan dokter gigi, bukan obat sakit gigi. Begitu. Ada musibah, ada kejadian, panggil Allah dulu, baru melakukan sesuatu setelahnya. Ikhtiarnya boleh, tapi mintanya sama Allah dulu. Karena apa? Ketika kita ikhtiar tanpa meminta pada Allah, bisa jadi salah. Dan banyak yang salah, ya kan? Salah minta tolong, bukannya nolong, malah nyolong. Nah, iya, ada nggak? Ada. Itu kenapa? Bisa jadi karena dia sebelum meminta tolong nggak minta dulu sama Allah. Coba kalau minta sama Allah, nggak mungkin salah, nggak mungkin. Bahkan belum minta tolong, Allah yang mendatangkan pertolongan. Nah, itulah hebatnya Allah, karena Allah sudah tahu. Beda dengan dukun. Dukun sok tahu. Kadang-kadang masih nanya dulu. Apalagi dokter. Kita datang ke dokter, entah sakit apa yang kita rasakan, ya dokter nggak tahu, tapi dokter nanya dulu, gimana Pak, Bu, gejalanya, batuk nggak? Enggak dok. Demam nggak? Enggak dok. Meriang? Enggak dok. Bingung nggak dokternya? Pasti bingung. Kenapa? Karena ketika ditanya enggak semuanya. Tapi kita bilang kita sakit. Nah, ada loh yang begitu. Dan banyak itu. Nah, biasanya sakit non medis gitu ya. Dokter periksa, sehat Pak, bagus Pak semuanya gitu kan. Tapi saya sakit dok. Nah, kata pasiennya sakit. Nah, itulah dokter. Nah, itulah manusia. Kalau Allah, nggak usah kita ngasih tahu, Allah sudah tahu.
Tapi kalau kita mau meminta sesuatu, mau mengeluh, mengadu, itu Allah senang kita cerita dulu. Nah, itu Allah senang. Nah, ini beda ya dengan manusia. Manusia kalau kita curhat, cerita, dianya yang lebih parah curhatnya. Iya. Kita ngeluh, dia lebih mengeluh dari kita. Ini manusia. Kalau Allah senang sekali hambanya minta, ngeluh, apapun. Walaupun Allah sebenarnya sudah tahu permasalahan kita. Nah, keyakinan di hati kita dulu kita tanamkan bahwa Allah itu benar-benar satu-satunya Tuhan yang tidak ada selain Allah yang layak disembah, yang layak dijadikan tempat kita bergantung. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Kita menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai suri tauladan hidup kita. Jadi urusan apapun kita cari tahu Rasul melakukannya seperti apa. Wah, ilmu Allah ini luas banget. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup ilmu itu, udah benar rasanya, padahal masih luas lagi. Ini contoh dalam urusan salat. Nah, salat subuh yang kita laksanakan tadi, dalam hadisnya ada nggak memang Rasulullah itu salat subuh pernah nggak beliau berkunut? Kadang-kadang kan jadi permasalahan. Hadisnya ada nggak? Ada, jelas hadisnya. Bahkan Imam An-Nasai sebagai perawi hadis sendiri, beliau setiap subuh itu kunut gara-gara meriwayatkan hadis kunut itu, karena memang hadis yang sahih ada bahwa Rasulullah pernah memimpin salat untuk berkunut. Nggak kunut ada nggak? Ada. Masing-masing artinya ada dalilnya nggak? Ada. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa alasan kok berkunut setiap subuh? Imam Hambali, jadi mazhab Hambali tidak berkunut untuk subuh. Imam Syafi'i melontarkan pertanyaan kembali. Coba, apa pertanyaannya? Bukankah apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan adalah sunnah? Jelas. Jawabannya jelas, itu sunnah. Bolehkah aku mengamalkan sunnah setiap hari? Boleh. Pernahkah Rasulullah berkunut di waktu subuh? Pernah. Oh ya sudah, selesai. Oh ya. Nah, itu para ulama kalau berdebat tuh nggak berantem, nggak kayak kita ya, ngotot, merasa paling benar, repot. Tapi tetap berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Imam Ahmad di kalangannya, beliau kalau ngimamin enggak kunut. Tapi ketika beliau disuruh mengimami di kalangan Imam Syafi'i, berkunut tuh coba. Sebaliknya Imam Syafi'i pun pernah juga mengimami di kalangan mazhab Hambali, Imam Ahmad, pengikut Imam Ahmad, beliau tidak berkunut. Nah, kita juga pernah mungkin waktu itu kedatangan Syekh As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjid Haram. Masjid Haram nggak ada kunut subuh, ya kan? Nggak ada kunut subuh. Beliau ngimamin nggak kunut. Tapi di Masjid Istiqlal Jakarta, waktu subuh beliau ngimamin dan berkunut. Masalah? Nggak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak sholat, ya nggak? Nah, luasnya ilmu, kita mungkin nggak tahu beberapa banyak hadis tentang itu. Hadis tentang berkunut ada berapa macam, siapa perawi-perawinya. Hadis tentang yang nggak berkunut pun ada beberapa macam. Ada beberapa sahabat, bahkan ada Ibnu Umar, ada Umar itu sendiri, ada Abu Malik Al-Ashja'i yang menyampaikan tentang Rasulullah itu tidak berkunut. Ada. Tapi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud juga menyampaikan hadis tentang yang berkunut. Imam An-Nasai bahkan meriwayatkan hadis yang berkunut, kan begitu. Nah, kita siapa? Bukan ahli hadis. Ternyata kunut yang diceritakan tidak satu macam. Rasulullah pernah berkunut, waktunya kapan? Sebelum ruku', setelah membaca surah. Contoh misalnya membaca surah Al-Ikhlas, misal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau langsung mengangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Atau langsung Allahumma izzal Islam wal muslimin. Langsung berdoa, langsung berkunut, padahal belum ruku'. Nah,
Setelah itu baru rukuk, i'tidal, nggak kunut lagi. Jadi kalau seandainya suatu hari kita sholat dan imam kunut dulu baru ruku, jangan protes, jangan bilang ini amalan atau aliran baru. Kitanya yang baru tahu, itu kan. Jadi jangan terlalu mudah kita memvonis orang lain atau memberikan penilaian, karena kurangnya ilmu kita tadi. Nah, lanjut lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jadi orang bertaubat kepada Allah, wa amana menunjukkan keimanannya. Definisi iman tadi ada 3. Al-i'tiqadu fil qalb, keyakinan di hati, wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal a'malu bil jawarih, beramal dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini adalah orang beriman. Jadi bapak-bapak ibu yang salat 5 waktu, baca Al-Quran, puasa Ramadan, dan seterusnya, semua amal yang dilakukan menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa bapak ibu adalah seorang mukmin atau mukminah. Itu buktinya. Kalau dia baru KTP-nya Islam, dia yakin dengan kalimat syahadat itu baru muslim. Nah, itulah disebut Islam. Kenapa? Belum beramal, jadi belum termasuk mukmin. Lebih tinggi lagi, muttaqin, orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang sudah benar-benar bukan cuma melaksanakan perintah Allah, tapi berusaha juga menjauhi larangan-larangan Allah, sekalipun kadang-kadang masih terjerumus dalam perbuatan dosa. Allah maklumin. Inilah kenapa ada hadis tadi. Kenapa Allah menceritakan tentang orang yang banyak dosanya? Ya, kita semua banyak dosanya, karena kita ini juga nggak bisa lepas dari dosa itu, nggak bisa. Mau sehebat apapun kita, ujung-ujungnya suatu hari, suatu waktu mesti maksiat, mesti dosa, karena iman kita ini naik dan turun. Yaziduhu bitta'ah. Gimana caranya biar naik? Dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Kenapa iman turun? Karena bermaksiat. Jadi maksiatlah penyebab turunnya iman. Yang bikin malas ke masjid, malas baca Quran, malas berzikir, itu adalah maksiat. Semakin banyak maksiat makin malas, pasti begitu. Kemudian man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau orang bertaubat kepada Allah, disyaratkan juga hendaknya dia beramal dengan amalan yang banyak, memperbanyak amal untuk menutupi dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi mana amalan yang bisa kita lakukan? Mana zikir yang kita tahu? Zikir, baca. Banyak sekali yang mau diamalkan. Bahkan kalau kita mau amalin semuanya, ya nggak cukup waktu. Nggak cukup waktu. Zikir aja banyak macamnya. Zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, setiap gerakan kita ada zikirnya. Bahkan ketika kita tidur, terbangun, lalu kita pengen membalik badan kita, ada zikirnya. Dan zikir ini sudah biasa kita dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bangun tidur zikir, sebelum tidur juga zikir, ya kan? Bangun tidur langsung zikir. Biasanya zaman sekarang bangun tidur langsung nyari HP. Lupa berzikir. Harusnya kita berzikir dulu ketika bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir kedua, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Zikir ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Setelah itu berdoalah dulu sebelum kita ke kamar mandi, bersih-bersih, buang air mandi dan sebagainya, berwudu dan salat.
berdoa dulu. Kenapa kata Rasul? Ada doa setelah baca zikir yang terakhir tadi, yang ketiga, doanya tidak ditolak. Allahu Akbar. Padahal belum bersih-bersih, kamar mandi juga belum, baru ngusel-ngusel mata. Itu sunnah juga tuh. Karena Rasul tuh kalau bangun ya ngusel-ngusel matanya, dibersihin gitu matanya. Memang begitu. Itu kan tabiat biasa sebenarnya, tapi menjadi sunnah bagi Rasulullah SAW dan sunnah bagi umat ini. Nah, jemaah kaum muslimin wal muslimat rasyidin wa iyyakumullah. Wa 'amila 'amalan shalihan. Orang yang bertaubat lalu memperbanyak amal salehnya, menunjukkan keimanan dia. Apa janji Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka mereka itulah orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim. Allah ganti dosa-dosa dan keburukan yang mereka lakukan dulu hasanat, dengan kebaikan. Dosa ditukar menjadi pahala. Allahu Akbar. Baiknya Allah ya. Nah ini kenapa kita dianjurkan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu beramal soleh, bapak-bapak rajin ke masjid 5 waktu. Mau orang ngomong gimana pun istiqomah aja Pak. Kenapa? Nanti kalau mati baru kita tahu ternyata dosa apapun yang kita lakukan dulu diganti dengan pahala sama Allah. Jadi 30 tahun sudah berbuat dosa, bermaksiat, lalu dikasih umur sisanya 30 tahun lagi. Ini misal umur 60 tahun meninggal gitu ya. Maka dia tidak dianggap cuma beramal 30 tahun Bapak Ibu, tetapi dianggap beramal 60 tahun. Ya Allah ya Rabb, maha luasnya ampunan Allah. Rahmat Allah itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Wa kana Allahu ghafur rahim. Alasan Allah apa? Karena Allah itu maha pengampun kata Allah. Jadi lanjutan hadis tadi dikit lagi. Ya bani Adam, kan yang pertama tadi, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya engkau selama senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, aku ampuni dosa-dosamu apapun yang kau lakukan dan aku tidak peduli lagi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagha dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Walaupun dosamu membumbung tinggi sampai memenuhi ke langit, lalu engkau beristighfar mohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Nah, yang terakhir, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Ini bagi siapapun di antara kita yang merasa pernah berbuat dosa besar, pernah berbuat syirik, pernah berzina, pernah membunuh orang, atau pernah melakukan riba. Ya Allah ya Rabb, dosa besar. Bahkan besarnya dosa tersebut biqarabil ardi khataya. Saking besarnya, sebesar bumi ini dosa yang kau bawa kepadaku kata Allah. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Lalu engkau mendatangi aku kata Allah, bertaubat kepada aku maksudnya. Tapi syaratnya memang kau bertaubat kepadaku itu kata Allah, la tusyrik bi syai'a, tidak sedikit pun engkau melakukan syirik lagi. Seandainya dulu pernah berbuat syirik, pernah menyembah selain Allah, bahkan pernah menganut agama selain Islam, maka saat datang kepada Allah benar-benar meninggalkan segalanya yang pernah kita lakukan sebelumnya. Artinya kita menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan mendatangimu juga membawa maghfirah, ampunanku sebesar bumi ini pula. Impas Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi nggak ada dosa yang nggak diampuni Allah. Nah oleh karena itu kalau sudah banyak istighfar, apa kata Rasulullah?
Dengan istighfar, siapa yang punya hajat cepat diijabah, dikabulkan hajatnya, doanya cepat diijabah, keinginannya cepat tercapai. Ini istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Tambah lagi keutamaan istighfar pada surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10 surah Nuh. Telah aku katakan padamu, mohon ampunanlah kepada Allah, istighfar kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat tapi yang bermanfaat. Makanya kalau ada hujan kita dianjurkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan bermanfaat. Kenapa? Karena jika tidak berdoa bisa jadi hujan itu menjadi musibah dan malapetaka, naudzubillah. Wa yumdidukum bi amwal, dengan istighfar janji Allah ini Allah akan memperbanyak harta buat kalian. Masya Allah. Untuk apa hartanya? Kalau orang beriman, untuk beramal saleh, untuk bersedekah jariyah, untuk menolong banyak orang yang ditolong. Masya Allah. Apalagi? Ada lagi. Bi amwal wa banin, anak diperbanyak sama Allah. Banyak anak adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia membatasi. Padahal dia mampu punya anak banyak sebenarnya. Baru nikah aja udah Masya Allah cepat sekali hamilnya. Ini tanda subur nih suami istri. Baru dapat satu langsung dikunci. Alasannya apa? Nanti susah ngebiayain sekolahnya. Emang yang ngasih rezeki siapa? Nggak yakin sama Allah. Capek Pak melahirkan. Betul ibu-ibu capek melahirkan, tapi itu adalah pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah. Matinya mati syahid. Nggak pengen kan mati syahid? Makanya lihat barokahnya orang kalau anaknya banyak. Allahu Akbar. Memang bukan di waktu melahirkan, bukan membesarkan, tapi ketika semua sudah besar, orang tuanya sudah mau dijemput ajal, disitulah manfaat dan keutamaan orang-orang punya anak banyak akan terasa. Saya beberapa kali mendengar orang mengeluh, nyesal saya. Coba dulu anak-anak saya banyak-banyak aja lah. Ngapain saya cuma 2 anak gitu? Nggak ada yang ngurusin saya, sibuk dua-duanya. La ilaha illallah. Inilah sok jadi inilah, ini sok jadi inilah. Anaknya gitu, ini bilang gitu. Sedih dia, kenapa? Anak ditelepon sibuk, susah katanya. Yang ngurusin saya bukan anak saya lagi, tapi orang lain. Ya Allah, coba kalau anaknya banyak, ya kan? Coba lihat anak banyak, Allahu Akbar. Nah ini kisah nyata. Anaknya banyak, tetangganya iri. Wih, enak sekali ya diurusin anak ya. Iya begitu. Padahal apa? Dia bukan orang kaya. Sebelahnya tetangganya orang kaya, anaknya sedikit. Tapi apa? Ketika akhir hayatnya, nauzubillah, dia punya anak dua-duanya sama sekali nggak peduli bapak ibunya mau sakaratul maut atau gimana. Yang peduli mereka hanyalah harta. Setelah bapaknya ibu mati, pulang tuh anak, pulang. Apa yang mau? Kenapa dia pulang? Hartanya dituntutnya, ya Allah. Hanya mikirin harta. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, istighfar itu membuat orang yang belum punya anak insya Allah dikasih anak. Bahkan kalau pengen banyak anak, banyak istighfar, insya Allah banyak anak. Begitu. Dan banyak anak itu anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang bertakwa kepada Allah dianjurkan banyak anaknya supaya makin banyak yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang tukang maksiat, yang malah sholat, yang bejat kelakuannya malah banyak anak, bahaya ini. Ya serius. Kalau bisa mereka nggak punya anak, nggak apa-apa. Kenapa? Biar nggak makin banyak ahli neraka, kan gitu. Iya serius. Karena mereka terbukti mereka sendiri nggak beramal soleh. Gimana kalau punya anak? Anaknya nanti kalau jadi bandit semua gimana? Nauzubillahi min dzalik. Nah di situ kenapa dianjurkan banyak anak, supaya makin banyak orang yang beriman kepada Allah. Buat orang beriman. Ya terakhir, Obanin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tadi 11-nya ayat 12 surah Nuh. Terakhir sebagai penutup, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak istighfar, yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian, Allah siapkan buat kalian
taman-taman dan atau disebutkan juga kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Masya Allah. Artinya apa? Rezeki orang yang banyak istighfar itu mengalir, Bapak Ibu. Jadi kalau pengen lancar rezekinya, memperbanyak istighfar. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, langsung, Pak. Di bulan 4 Muharram termasuk di surat Al-Fajr. Ya, artinya isinya di ayat 2, jadi 10 awal di bulan Muharram termasuk di dalamnya surat hari Asyura. Yang kedua di awal bulan Zulhijjah, 10 bulan Zulhijjah. Yang terakhir yaitu di bulan 10 awal di bulan Rajab dan Rajab Mataram dan ya di bulan Muharram terutama. Jadi kita ya, baik. Ya, jadi hadis tentang keutamaan hari-hari dari 10 hari pertama. Hadis itu ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram, termasuk bulan Rajab. Ini sebenarnya ayat yang bicara tentang disebut dengan arba'atun hurum 36 surat Taubah, yaitu bulan-bulan suci atau bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Salasun mutawalliyat, 3 bulannya berturut-turut. Walaupun tidak menyebutkan dalam hadis, tidak disebutkan Zulqa'dah ya, tapi justru Zulhijjah dan Muharram. Nah, Salasun mutawalliyat itu artinya 3 bulannya berturut-turut. Ini bulan haram, bulan suci. Disebut bulan suci maksudnya bulan yang dianjurkan banyak beramal soleh. Jika bermaksiat itu dosanya lebih banyak, lebih besar. Sebagaimana kalau beramal lebih besar pahalanya, maka kalau berbuat dosa juga lebih besar dosanya. Yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram, 3 bulan berturut-turut. Yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kita sudah akhir dari Zulhijjah, mau masuk bulan Muharram. Ini awal Muharram juga dianjurkan. Bahkan ada disebut Ashura. Ashura itu artinya dari Ashrah, dari bahasa Arab. Ashrah itu 10. Hari ke-10-nya kita dianjurkan untuk berpuasa. Hanya saja Yahudi juga punya kebiasaan. Maka untuk menyelisih kebiasaan tersebut dianjurkan berpuasa sebelumnya 9, 10 atau 8, 9, 10 seperti itu. Bulan Zulhijjah juga ada puasa namanya Arafah. Tanggalnya juga tanggal 9. Nah, ini adalah amalan yang memang sebenarnya 3 bulan itu sendiri, apapun amal kita itu besar sekali pahalanya. Jika disebutkan 10 awalnya ini seperti Muharram secara khusus oleh Rasulullah, maka berarti lebih besar lagi pahalanya, gitu, lebih utama. Artinya jangan kita sia-siakan waktu-waktu ini, kecuali memperbanyak amal lebih daripada hari biasanya, hari lainnya. Itu maksudnya. Bulan Rajab yang keempat, karena ada 4 bulan kan, arba'atun hurum, 4 bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi Rajab. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, kata Rasulullah. Rajab ini bulan yang terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Di tengah-tengahnya ada bulan namanya Rajab. Bulan Rajab. 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, adalah waktunya memperbanyak amal soleh. Apa amalan yang sangat dianjurkan? Puasa. Makanya disebutkan siangnya. Beda dengan 10 malam terakhir Ramadan. 10 juga, tapi keutamaannya di malam hari, yaitu bulan Ramadan. 10 malam terakhir malamnya. Maka 10 hari di bulan Muharram itu adalah siangnya yang paling utama. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara 10 hari mana yang paling utama untuk siang hari, itu Muharram. Mana yang paling utama untuk di malam hari? Bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi salah satu dianjurkan kalau siangnya banyakin puasa. Puasa 1, 2, 3, 4, 5 turut-turut boleh. Puasa Daud juga boleh. Kalau nggak sanggup rasanya puasa berturut-turut, puasa
libur puasa, libur puasa Nabi Daud. Atau ngambil Senin Kemisnya aja boleh juga. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu nggak puasa nggak dosa. Kalau nggak sanggup puasa gimana? Udah, caranya biar dapat pahala puasa, ngasih iftar buat orang yang sedang puasa. Nah silakan siapin iftar di masjid, nyumbang misalnya kurma atau minuman atau makanan buat yang berbuka puasa. Masya Allah. Nah boleh DKM umumkan selama hari-hari tersebut, siapa yang mau berbuka di masjid dipersilahkan, yang mau ngirim bukaan kirim ke masjid. Nah gitu, itu Masya Allah, itu luar biasa. Dan itu yang ngirim bukaan buat orang-orang berbuka puasa, sekalipun dia nggak bisa atau nggak sanggup berpuasa, karena dia cuma sanggupnya yang wajibnya aja, karena dia mungkin di luar itu sibuk, nggak kuat, maka dia tetap dapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa, insya Allah. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Dipersilakan dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah kolbu. Apa yang dinamakan kolbu? Kolbu. Karena di dalam hadis Arba'in ada sebuah jadi kalau itu baik baik semua, kalau jelek jelek semua. Hubungannya dengan kesehatan, jantung itu adalah sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan hati adalah fungsinya untuk mengatur pencernaan, produksi gula dan perasaan-perasaan kita ada di dalam hati. Ada yang mengatakan bahwa kolbu itu jantung, dan ada yang mengatakan hati. Yang betul yang mana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mengatakan kolbun itu artinya hati. Ada yang mengatakan kolbun itu jantung, atau yang dimaksud adalah jantung. Yang benar yang mana? Ini pertanyaan luar biasa. Jadi jantung sama hati, ya kan? Fungsinya pun sudah ketahuan. Mana yang paling besar perannya? Jantung, ya kan? Nah, memang ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kolbun itu jantung. Banyak yang mengatakan itu, nggak satu gitu kan. Tapi ingat, kita memahaminya dari hadis-hadis yang lain. Bahkan dari surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Ini ayat 36 surah Al-Isra, larangan ikut-ikutan. Kalau nggak punya ilmu, nggak usah mengamalkan dulu. Cari ilmunya, baru beramal, baru melakukan. Kenapa? Innas sam'a, karena apa yang kita dengar, sesungguhnya pendengaran kita ini, wal basar, dan pandangan mata kita ini, yang kita pandang, yang kita lihat, wal fuad. Nah, fuad itu apa? Diterjemah juga hati. Dalam kalimat yang lain disebut qalbun. Ada kata qalbun, artinya juga hati. Tapi ada juga lubbun, juga disebut hati. Yang mana yang benar? Nah, kalau kita bicara bahasa Arab lagi, banyak sekali maksudnya, banyak sekali rentetannya. Ternyata ada yang disebut qalbun dan fuad, di dalamnya, di dalam fuad ada lubbun. Nah, ada urutannya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu urutannya. Qalbun, nah di sini ada yang memahami sebagai jantung tadi, mengatakan sebagai jantung karena dia sumber peredaran darah segala macam. Tapi yang berfungsi sebagai fuad itu yang disebut dengan qalbun tadi, hati. Nah, itu.
Kalau kita lihat fungsi jantung luar biasa. Tetapi yang ada fungsinya yang disebut, makanya terjemahnya kan hati. Nah ternyata dalam hati itu Allah menyimpan sesuatu yang disebut fuad. Wal fuad, apa tuh fuad? Itu tadi, fuad itu di dalam sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Nah, kita sering dalam hati saya, nah, itu ya. Dari pikiran kita turunnya kemana? Ke hati kita. Dari hati bahkan kita ucapkan seperti itu. Lalu di dalamnya lagi ada lubbun. Nah, disebut juga maknanya nurani. Ada lagi yang paling dalam. Jika hati kita tadi kotor, maka itu menyebabkan amal perbuatan kita pun kotor, buruk. Jadi kalau hatinya buruk, itu buruk semuanya. Ucapannya buruk, pikirannya buruk, semuanya jadi buruk, amalannya jadi buruk. Kenapa? Karena ketika kotor itu dianggap sebagai bercak hitam atau bahkan sampai menghitam. Maka fuad yang di dalamnya ada suara yang harus didengar tidak terdengar. Lubbun nurani lebih lagi. Makanya ada orang istilahnya nggak punya hati nurani gitu ya. Itu karena apa? Sudah tidak terdengar lagi nuraninya. Itu karena kotornya hati, hitamnya hati seseorang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini akibat perbuatan manusia. Maka mereka itu kalla bal rana ala qulubihim. Ada ran, ada penghalang, hijab di hati mereka. Nah, hati yang dimaksud ini adalah fungsi dari hatinya itu dalam mencerna hidayah Allah. Jadi bukan fungsi untuk bekerja di dalam tubuh kita, gitu Pak ya. Jadi fungsi mencerna Pak, mencerna. Nah coba jantung bisa nggak mencerna? Mencerna apa yang didengar segala macam? Kan enggak. Fungsinya kan bukan itu gitu. Jadi yang bukti bahwa berfungsi dari hati itulah kita menjadi kasihan sama orang. Kita berdoa sedih kalau kita teringat dosa. Nah, itu adalah fungsi hati kita. Tapi kalau nggak ada fungsi, melihat orang susah nggak terasa susah. Bahkan bisa jadi tertawa. Nauzubillah. Berdoa orang nangis dia nggak nangis, biasa aja. Bahkan dia heran kenapa nangis gitu, gitu kan? Nah ini hati-hati, bisa jadi hati kita masih keras sehingga susah mau nangis. Sholat nggak pernah nangis, orang lain nangis sampai nanya kamu tadi nangis kenapa? Gitu ya. Nah itu kenapa? Karena khawatir hati kita masih keras. Nah untuk melembutkan hati, nih, obatnya adalah istighfar. Istighfar itu sambil kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, merasa kita lemah dan ingat dengan dosa-dosa kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aib yang tidak ketahuan oleh siapapun kecuali Allah. Ya cukup sekian karena waktunya sudah masuk waktu syuruk. Insyaallah kita setelah ini salat syuruk masing-masing dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita awali dulu dengan beristighfar masing-masing. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita tengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu fis samawati wal ard wa lakal hamdu fil ula wal akhirah. Lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma a'tait. ونستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا والمسلمين
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah, terutama dosa besar yang kami pernah terjerumus melakukannya selama hidup ini. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah, jadikan taubat kami ini sebagai taubatan nasuha yang Kau terima dan Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa ibu dan ayah kami, dua orang yang berjasa yang tidak akan pernah kami mampu membalas jasa mereka. Hanya dengan doa ini ya Allah, kami ingin membayar jasa kedua orang tua kami. Kami mohon kepadamu, gantilah segala kebaikan orang tua kami dengan syurgamu ya Allah, dengan ampunan dan rahmatmu dan keridhaanmu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu mendidik kami di masa kecil ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa pasangan-pasangan kami, ampuni pula dosa anak-anak kami, dosa adik kakak kami ya Allah, keluarga-keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat dan guru-guru kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah, rahmati kami ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami, perkenankan kami melafalkan kalimat la ilaha illallah saat kami merasakan sakitnya sakaratul maut ya Allah. Maka ringankan sakaratul maut kami seringan-ringannya ya Allah. Ampuni dosa kami dan terima amal saleh kami. Selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan kami dari neraka jahanam ya Allah. Masukkanlah kami semua bersama orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi ya Allah, bersama keluarga kami ke dalam syurga Firdaus-Mu di akhirat nanti. Ya Allah, curahkan kami rezeki yang halal, yang barakah ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, dari yang syubhat, dari riba ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah rezeki yang membuat kami jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosanya, pengangkat derajatnya ya Allah, dan pemberat timbangan amalannya ya Allah. Berikan kesabaran, ketabahan kepada yang sedang sakit dan keluarga yang merawatnya ya Allah. Ya Allah, sembuhkan secepatnya ya Allah, kesembuhan yang sempurna, yang penyakitnya tidak kembali lagi selamanya ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina dan negeri muslim lainnya yang sedang terzalimi ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'al baina ahlina sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati.
Jika ada kesalahan tentunya datangnya dari diri saya sendiri. Semoga Allah maafkan saya dan maafkan kita semua insyaallah. Semoga doa kita tadi diijabah oleh Allah Azza wa Jalla dengan pengijabahan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Rezer yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga kita yang mendengarkannya bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup tausiah pagi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Mobil saya itu rak setirnya rusak. Oh, yang lagi itu belum tuntas ya. Iya, itu sekarang rak setirnya yang rusak, nggak bisa belok, harus diganti. Ini mobil sahabat saya ini. Jajan lagi. Jajan lagi. Habis mudik, Mari, Pak. Oh, baru mudik. Alhamdulillah. Barakallah. Iya, silakan. Kita spill dulu ya. Orang-orang saleh ahli surga. Masya Allah. Udah banyak pada pulang sebagian. Ini sisanya. Alhamdulillah. Oke, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Makasih semuanya atas supportnya. Jangan lupa yang belum